kosongkan pikiranmu, yang ada di hatimu dan di pikiran kita hanya Allah, Allah, Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku sekalian, dalam posisi dudukmu yang nyaman, matamu yang terpejam saat ini, saat pikiranmu kosong, hadirkan di hadapanmu ibumu. Hadirkan dalam pikiranmu adalah ibumu. Hadirkan dia di hadapanmu. Pandanglah wajah ayahmu. Pandanglah wajah ibumu. Tataplah matanya yang begitu teduh, seteduh air embun. Dialah ayah. Ibu sosok yang membuat kita ada di sini sampai saat ini. Kenanglah kembali ketika ibumu mulai mengandungmu. Ibu mulai merasakan mual, muntah-muntah, tidak nyaman karena keberadaanmu dalam kandungannya. Bertambah hari, bertambah bulan, ibumu bertambah payah dan bertambah berat karena bertambah hari, kamu pun bertambah besar. Berbeda dengan keadaan ibu, nak. Kamu yang berada dalam kandungan ibumu merasa kenyamanan, hangat dalam dekapan ibumu yang penuh kasih sayang. Dan setelah 9 bulan, 10 hari, kamu dalam kenyamanan itu, sedangkan ibumu dalam kepayahan yang bertambah. Kini tiba saatnya ibumu mempertaruhkan nyawanya. Ibu dihadapkan 2 pilihan antara hidup dan mati untuk melahirkan kamu di dunia ini. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu ketika ibumu harus memilih antara 2 pilihan itu, apa yang akan dipilih ibumu? Ibumu akan memilih mati demi kamu bisa lahir dengan selamat. Pernahkah kamu berpikir betapa besar pengorbanan ibumu? Dan ketika engkau telah lahir, sukacita merasuki sekujur tubuh ibumu melihat sang anak yang dikandungnya kini telah di hadapannya. Ibu, engkau wanita hebat. Dikala aku tidak berdaya apa-apa, engkau beri aku pertolongan. Ketika aku belum bisa bicara, engkau begitu paham bahasaku. Ketika aku haus, ketika aku lapar, dengan naluri keibuanmu, engkau penuhi semua kebutuhanku. Aku lahir tanpa apa-apa, engkaulah yang mengajariku segalanya, membesarkanku dengan segala upaya, berharap aku jadi orang yang berguna. Ketika aku menangis dalam takut, engkau menenangkanku. Ketika aku sakit, engkaulah yang selalu berada di sampingku. Masih ku ingat jelas ibu, apa yang ibu katakan ketika aku sakit. Anakku, seandainya ibu bisa memindahkan rasa sakitmu ke tubuh ibu, ibu akan lakukan itu, nak. Ibu,
Begitu besar kasih sayangmu kepadaku. Ibu, untuk semua yang telah engkau lakukan padaku, justru aku sering membuatmu sedih, aku sering membuatmu jengkel, aku sering membuatmu menangis, aku sering membuatmu kecewa dengan ulahku, aku sering tidak menuruti apa kata-katamu, aku sering mengkhianati kepercayaanmu, aku sering tidak menaruh hormat padamu. Ibu, maafkan aku Ibu. Anak-anakku sekalian, coba kita renungkan kembali. Ketika itu semua sering kamu lakukan kepada ibumu, daripada berbakti dan menghormatinya sebagai balasan dari semua yang telah ibumu lakukan untukmu. Ketika kamu belum sempat membalas kebaikan ibumu, hingga suatu hari ketika kamu sedang belajar di sekolah, ada anggota keluargamu yang menjemputmu untuk segera pulang. Ada 1000 tanya berkecamuk dalam dada. Apa sebenarnya yang terjadi? Sesampainya kamu di rumah, kamu lihat sudah banyak orang berkumpul di rumahmu. Kamu mendapat sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada wajah penuh kasih sayang ibumu yang menyambut kedatanganmu. Tidak ada lagi pelukan ibumu. Yang kamu dapati hanyalah tubuh ibumu yang terbujur kaku. Tidak sepatah kata pun keluar dari bibir ibumu. Meraung-raung kamu memanggilnya, maka tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ibumu telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibumu telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, begitu cepat engkau meninggalkan aku, Bu. Ketika kamu menghadapi situasi itu, tiba-tiba kamu teringat semua yang pernah kamu lakukan untuk kebahagiaan ibumu. Dan itu menghantam hatimu bagaikan palu yang besar. Tinggallah penyesalan yang akan selalu membelenggu selama hidupmu. Dan ketika kamu sadar bahwa ternyata ibumu masih mendampingimu, masih menemanimu, memenuhi kebutuhanmu, menyiapkan semua keperluanmu, masih memelukmu dan mendoakanmu, menyertai setiap langkahmu, menyetujui menuju kesuksesan, tidaklah terbesit di hatimu untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahanmu kepada ibumu, berjanji untuk berbakti, menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tuamu. Ayah, ibu, nasihatmu memberi kekuatan untukku, rangkulanmu menjadi penyangga tampuhanku untuk menapaki hari-hari penuliku. Semoga semua itu tak akan pernah layu. Ayah, ibu, dalam kelembutan cintamu, kulihat semangat menggelora dalam hatimu. Terkumpul seluruh daya dan pengorbanan jalan menuju kesuksesanku. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Engkau segalanya bagiku. Tanpamu aku bukanlah siapa-siapa. Kasihmu padaku takkan terbalas sepanjang masa. Ayah, ibu, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ayah, ibu,
Kini sampailah di ujung waktuku belajar di SMA Surulangun, memohon ridhomu. Ayah, mohon ridhomu. Ayah, aku mohon ridhomu. Ibu, aku mohon ridhomu, agar mudah jalan kami dalam meraih kesuksesan dalam ujian nanti. Dalam menjalani belajar ini, agar kami dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam menggapai cita-cita yang Engkau inginkan. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku tiada henti. Ya Allah, bahagiakan keduanya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, perbaikilah akhlak-akhlak kami ya Allah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan kami. Terimakan segala taubat kami ya Allah. Tempatkanlah kami nanti ya Allah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak ingin ya Allah terkena jilatan api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau beri kami mata, tapi kami sering gunakan untuk melihat yang tidak pantas kami lihat ya Allah. Kami tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat-Mu. Engkau beri kami telinga, tapi kami sering gunakan untuk mendengar kata-kata sia-sia. Kami tidak menggunakannya untuk mendengar nasihat-nasihat agama. Engkau beri kami lidah ya Allah, namun kami sering gunakan untuk berbohong dan menggunjing. Kami tidak menggunakannya untuk berdakwah ya Allah, saling menasihati dalam kebenaran. Ya Allah, Engkau beri kami tangan, tapi kami sering gunakan untuk menzalimi orang lain dan menzalimi kami sendiri. Kami tidak menggunakannya untuk menyingkirkan kemungkaran. Engkau beri kami kaki ya Allah, tapi kami sering gunakan untuk melangkah menuju tempat maksiat. Kami tidak menggunakannya untuk pergi berjihad di jalan-Mu ya Allah. Engkau beri kami akal, tapi akal itu jarang kami gunakan untuk memikirkan bagaimana berhukum dengan syariat-Mu. Akal kami yang liar justru sering memakainya untuk memikirkan hal-hal yang kotor dan licik. Ya Allah, andaikan Engkau cabut itu semua ya Allah. Kalau Engkau cabut mata ini ya Allah, bagaimana kami bisa melihat indahnya dunia? Kalau Engkau cabut telinga ini ya Allah, tentu bagi kami dunia ini akan sunyi tanpa ada nada dan irama. Kalau Engkau cabut lidah ini ya Allah, tentu kami tak sanggup teriak minta tolong dikala ada marah bahaya. Kalau Engkau cabut tangan kami ya Allah, bagaimana akan menangkis serangan yang menghujam dada? Kalau Engkau cabut kaki kami ya Allah,
Kemana kami akan berlari ketika bencana melanda? Dan kalau Engkau cabut akal kami, ya Allah, kami tak tahu apakah kami ini binatang atau manusia. Ya Allah, Engkau beri kami usia hingga seumur ini, ya Allah, setua ini, ya Allah, tapi kami sering lalai hingga usia itu berlalu percuma. Napas demi napas Engkau berikan, tapi tidak menjadi amal apapun jua. Sehat lebih menyertai hari-hari kami, tapi tidak membuat kami ringan untuk berjihad, menolong agama Allah. Cahaya mataharimu menerangi kami setiap hari, tapi kami justru mencari kegelapan bumi yang Kau sediakan untuk berpijak. Sering kami injak-injak dengan penuh kesombongan. Langit yang Kau ciptakan sebagai atap jarang mengingatkan kami kepada keagungan-Mu, padahal kami tidak pernah akan sanggup untuk mengungkap rahasianya. Ya Allah, kami sungguh ngeri, kami sungguh takut bila detik-detik demi detik yang telah Engkau berikan di akhirat nanti menuntut mengapa dia kami sia-siakan. Bila setiap molekul oksigenmu yang pernah kami hirup dengan cuma-cuma di hari kiamat nanti menuntut kami, mengapa dia kami gunakan untuk maksiat kepadamu, ya Allah. Bila kesehatan kami akan meringankan timbangan amal kami, selama kami di dunia kami anggap ringan sehat pemberianmu ini, ya Allah. Bila cahaya mataharimu membakar kami di padang mahsyar, karena cahayanya yang pernah, karena cahayanya yang ramah, setiap pagi tidak menjadikan kami mengingat kasih sayang-Mu, ya Allah. Bila bumi yang perkasa menghimpit kami di alam kubur, karena selama di bumi, di dunia, kami dengan congkak berjalan di punggungnya. Bila langit yang agung menimpa kami di hari kiamat, karena kami lupa keagungan penciptanya. Ya Allah, orang tua sangat menyayangi kami, ya Allah, tapi kami hampir tak pernah membalas budi mereka. Saudara dan kerabat menjaga kami sejak kecil, tapi kami lama tidak bertutur sapa dengan mereka, ya Allah. Tetangga menjaga rumah kami kalau kami pergi, tapi kami jarang peduli dengan kesulitan mereka. Teman sejawat selalu membantu, tapi kami hanya ingat padanya ketika kami butuh lagi pertolongan mereka. Pasangan hidup mendampingi kami di kala suka dan duka, tapi kami sering berkhayal pada orang selain dia. Anak-anak kami adalah harapan kami kelak, tapi kami tidak memperkenalkan mereka pada Tuhan dan Rasul teladan mereka. Ya Allah, bila Engkau cabut nikmat ini, andai kata dulu ibu kami mengaborsi kami, lewat siapa lagi kami harapkan curahan kasih sayang-Mu, ya Allah. Andai kata kerabat kami memusuhi kami,